dunia sedang digemparkan dengan perang antara Iran dan Israel yang kembali berlanjut. Tidak hanya itu, bahkan kini Amerika Serikat juga ikut-ikutan dalam perang mereka berdua. Mungkin kami sedikit telat dalam membahas perang ini, namun di sini kami tidak hanya menyoroti pengulas balikan kisah perang mereka, tetapi di sini kami juga menyoroti dampak perang antara Iran dan Israel terhadap dunia di masa depan. Sebelum Iran dan Israel berperang seperti sekarang, dahulu mereka berdua bisa dikatakan cukup dekat. Pada tahun 1948, saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, di antara penolakan dari mayoritas dunia Arab, Iran justru mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak. Di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran mengakui Israel secara de facto dan membangun hubungan diplomatik yang, meskipun tak resmi, sangat erat. Dan dari situ, Iran dan Israel menjalin kerjasama yang strategis dalam berbagai bidang. Namun situasi berubah secara radikal pada tahun 1979 saat revolusi Islam meletus dan menggulingkan rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ayatullah Ruhollah Khomeini naik ke tumpuk kekuasaan dan mendirikan Republik Islam Iran. Sejak saat itu, hubungan antara kedua negara tidak hanya memburuk, tapi berubah menjadi permusuhan yang bersifat ideologis. Pemerintah baru Iran menolak eksistensi Israel sepenuhnya dan menyebut mereka sebagai rezim Zionis yang tidak sah di tanah Palestina. Dan sejak saat itu, hubungan antara Iran dan Israel tidak pernah kembali seperti semula. Pada 1 April 2024, sebuah serangan udara yang diberikan oleh Israel kepada Iran menghancurkan bangunan aneks konsulat Iran yang bersebelahan dengan Kedutaan Besar Iran di Damaskus, Syria. Serangan ini menewaskan 16 orang, termasuk Komandan Quds Force dari Korps Penjaga Revolusi Islam atau IRGC, Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi, dan 7 perwira IRGC lainnya. Serangan yang Israel lancarkan itu pun membuat Iran sangat marah. Tepat pada malam tanggal 13 April hingga dini hari 14 April 2024, Iran melancarkan serangan langsung pertama ke wilayah Israel. Total ada 320 proyektil yang dikerahkan oleh Iran ke Israel, yakni lebih dari 170 drone bersenjata, disusul 30 rudal jelajah, dan 120 rudal balistik jarak menengah. Namun Israel bukan tanpa kesiapan. Sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow 3 dikerahkan penuh. Sebagian besar proyektil berhasil dihancurkan di udara jauh sebelum mencapai target. Hanya sebagian kecil yang lolos dan menyebabkan kerusakan ringan di wilayah Israel. Pada 13 Juni 2025, Israel meluncurkan sebuah serangan militer besar-besaran terhadap Iran, dan operasi ini diberi nama sandi Rising Lion. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. Israel melancarkan serangan dahsyat ke jantung struktur nuklir dan militer Iran, mengarahkan pesawat tempur dan pesawat nirawak untuk menyerang fasilitas-fasilitas utama dan membunuh para jenderal serta ilmuwan termuka. Serangan udara pertama ini menargetkan fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan lokasi para pemimpin Iran. Menurut USA Today, serangan pertama terjadi pada pukul 8 malam waktu setempat. Menurut sumber dari The Sun, AP News dan Wikipedia menyebutkan bahwa keputusan Israel dipicu oleh meningkatnya aktivitas program nuklir Iran. Para analis menyebut bahwa Iran kini memiliki cukup bahan untuk membangun lebih dari 10 senjata nuklir. Hal ini dianggap sebagai ancaman eksistensi bagi Israel. Menurut situs Understanding War, Wikipedia, dan The Guardian, operasi ini bukan hanya menghantam atau menghancurkan infrastruktur, melainkan membunuh para jenderal pemimpin militer Iran, seperti Mayor Jenderal Muhammad Baghdadi, Jenderal Hossein Salami, dan Gholam al-Rashid. Iran tidak hanya tinggal diam. Di hari yang sama pada malam hari, Teheran menembakkan sekitar 550 rudal balistik dan lebih dari 1.000 drone tempur ke berbagai wilayah Israel. Serangan rudal Iran disebut Operation True Promise 3, menyasar sejumlah pangkalan militer dan kawasan sipil di Israel, menimbulkan kerusakan infrastruktur dan setidaknya ada 63 orang luka-luka, termasuk 1 korban tewas, memaksa penangguhan sementara penerbangan, serta penutupan sekolah dan penempatan warga ke tempat perlindungan. Perang ini berlangsung sekitar 12 hari, hingga pada 22 Juni 2025, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran sebagai bagian dari perang Iran-Israel. Fasilitas yang menjadi sasaran meliputi Pusat Pengayaan Uranium Fordo, Fasilitas Nuklir Natanz, dan Pusat Teknologi Nuklir East
Isfahan. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 14 bom GBU-57A Bimop yang memiliki berat sekitar 14.000 kg yang dibawa oleh pesawat siluman Northrop B-2 Spirit. Tak hanya itu, rentetan peluru kendali yang diluncurkan dari kapal selam juga ikut menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di Iran. Serangan ini yang diberi sandi Operation Midnight Hammer merupakan aksi ofensif pertama Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel yang dimulai pada 13 Juni dengan serangan mendadak dari Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangan tersebut melalui Truth Social dan menyebutnya sebagai serangan yang sangat berhasil. Setelah mengetahui segalanya, kini kita masuk ke dalam dampak perang ini dalam sosial politik di dunia. Yang pertama harus kita pahami adalah bahwa kedua belah pihak, yakni Iran dan USA, memiliki sekutu yang sangat kuat. Iran memiliki sekutu-sekutu kuat seperti Rusia dan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Rusia menyebut bahwa USA telah melakukan perbuatan keji yang melanggar hukum internasional. Tiongkok juga sama. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam serangan Amerika Serikat, menyebutnya melanggar piagam PBB dan memperingatkannya akan resiko eskalasi global. Mereka mendesak semua pihak untuk kembali ke jalur diplomasi. Tiongkok bersama Rusia dan Pakistan menyodorkan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB, menyerukan gencatan senjata segera dan menahan diri dalam konflik tersebut. Tidak hanya itu, negara-negara lain seperti Suriah, Yaman menyatakan solidaritas penuh dengan Iran. Di sejumlah negara muslim seperti Pakistan, Lebanon, dan Turki, unjuk rasa besar-besaran terjadi dengan massa yang membakar bendera Amerika Serikat dan menyatakan boikot global terhadap Barat. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki NATO, di mana terdapat lebih dari 30 negara yang bergabung di NATO dengan moto mereka yakni, siapapun yang menyerang negara NATO, maka seluruh anggota akan ikut menyerang. Negara-negara NATO itu seperti Kanada, United Kingdom, Jerman, dan Prancis. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Rusia dan Tiongkok menyerukan gencatan senjata segera. Mereka menginginkan hal tersebut karena bila Iran benar-benar menyerang Amerika Serikat, maka jelas seluruh anggota NATO juga akan ikut menyerang Iran. Itu juga berarti bahwa seluruh sekutu dari Iran juga akan ikut dalam peperangan ini, seperti Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan seluruh sekutu lainnya akan ikut berperang. Inilah yang akan ditakutkan oleh warga dunia karena jika ini benar-benar terjadi, maka secara otomatis Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Bukan hanya tentang sosial politik, tetapi juga ekonomi global akan terganggu. Menilik data dari Reuters.com, sebelum serangan dari Amerika Serikat, Brent crude yang menjadi penentu harga minyak diprediksi naik sekitar 3-5 US dollar per barrel dan bahkan sempat mencapai 78-81 US dollar per barrel karena resiko gangguan pasokan melalui Selat Hormuz. Tidak hanya itu, penurunan pasar saham juga akan terjadi, seperti dalam indeks saham di Eropa yang turun sekitar 0,3% karena kecemasan potensi serangan balasan Iran. Lalu, negara-negara di Eropa juga akan merasakan tekanan inflasi energi minyak, seperti inflasi di Prancis yang naik dari 0,6% menjadi 0,8%, dan di Spanyol dari 2% menjadi 2,2% dipicu lonjakan harga minyak. Tidak hanya itu, Korea Selatan menyatakan kekhawatiran serius terhadap keamanan pasokan minyak akibat ketergantungan pada impor dari Timur Tengah. Bayangkan saja apa yang akan terjadi dengan harga minyak atau kondisi ekonomi global di kemudian hari jika serangan terus berlanjut. Hingga kini, Iran belum melakukan serangan terhadap Amerika Serikat, dan kami semua berharap hal itu tidak pernah terjadi. Kami menyerukan kepada seluruh warga dunia untuk bersuara, mendesak perdamaian, dan mendorong Iran untuk mengurungkan niatnya. Iran adalah bangsa besar, dan kami yakin mereka memahami dampak luar biasa yang akan menimpa dunia bila konflik ini meluas. Namun, seruan ini juga ditujukan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mereka melakukan evaluasi. Dunia melihat bahwa tindakan yang dilakukan Amerika Serikat adalah tindakan yang jahat. Itu juga telah melanggar hukum internasional. Kita bukan takut pada Amerika Serikat, dan dunia bukan tunduk karena ancaman kekuatan militer atau aliansi NATO. Yang kita takutkan adalah satu hal, pecahnya Perang Dunia Ketiga. Karena sejarah telah membuktikan bahwa perang dunia bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang luka yang ditinggalkan. Dan kita tak ingin melihat dunia kembali tenggelam dalam mimpi buruk yang sama. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membuka wawasan dan memberikan kalian makna. Jangan lupa untuk terus mencari, bertanya, dan memahami dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berpikir dan tetaplah merdeka. Salam dari kami, Excel ID.